Dasar benalu. Kalau bulan depan kamu tidak bawa uang 50 juta, ceraikan anakku. Itu adalah kalimat yang didengar pria ini setiap hari sambil menerima lemparan kain pel di wajahnya. Dia diludahi, dihina, dan dianggap sampah oleh mertuanya sendiri hanya karena terlihat miskin dan tidak punya pekerjaan. Tonton video ini sampai habis untuk melihat pembalasan dendam paling elegan dan memuaskan. Kain pel basah yang berbau apek itu mendarat telak di wajah Aris. Air kotor menetes membasahi kaos oblong lusuh yang dikenakannya. Belum sempat Aris menyeka wajahnya. Suara melengking Bu Ratmi sudah memecah keheningan ruang tamu yang sedang ramai oleh ibu-ibu arisan. Kalau ngepel itu yang bersih, mata kamu ditaruh di mana? Ada noda kopi di dekat sepatu tamu saja tidak lihat, bentak Bu Ratmi. Wajah wanita parubaya berhijab glamor itu merah pada menahan amarah, atau mungkin lebih tepatnya, menahan gengsi di depan teman-temannya. Aris hanya diam. Dengan tenang, ia memungut kain pel yang jatuh ke lantai. Tidak ada sepatah kata pun bantahan keluar dari mulutnya, meski harga dirinya baru saja diinjak-injak di depan puluhan orang. Di sudut ruangan, Alina, istri Aris yang cantik dengan balutan hijab sederhana, menunduk dalam. Bahunya berguncang menahan tangis, namun ia tidak berani bersuara. Ia tahu, membela Aris saat ini hanya akan membuat ibunya semakin menggila. Lihat tuh, Jeng. Bu Ratmi menoleh pada teman-temannya dengan senyum sinis yang dipaksakan. Punya menantu laki-laki bukannya cari nafkah, malah jadi beban di rumah. Tiap hari kerjanya cuma di rumah. Makan tidur. Benalu. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Tatapan mereka pada Aris penuh rasa jijik dan kasihan yang merendahkan. Aris menarik napas panjang. Mereka tidak tahu bahwa tidur yang dimaksud mertuanya adalah istirahat singkat setelah Aris terjaga 20 jam memimpin operasi bedah jantung yang rumit semalam. Mereka tidak tahu bahwa pria yang sedang mengepel lantai ini adalah pemilik saham terbesar di rumah sakit tempat mereka biasa berobat. Maaf, Bu. Saya bersihkan sekarang, ucap Aris pelan, mencoba meredakan suasana demi Alina. Bu Ratmi mendengus kasar. Ia menendang ember pel hingga airnya tumpah sedikit mengenai kaki Aris. Ia melangkah maju, menunjuk tepat di depan hidung menantunya itu. Jangan cuma minta maaf. Dengarkan saya baik-baik. Aris, saya sudah muak memberi makan pengangguran sepertimu. Bulan depan, kalau kamu tidak bisa bawa uang 50 juta tunai ke hadapan saya, angkat kakimu dari rumah ini dan ceraikan Alina. Anak saya berhak dapat suami kaya, bukan sampah sepertimu. Ancaman itu menggantung di udara, membuat suasana menjadi sangat dingin dan mencekam. Ancaman tentang uang 50 juta dan perceraian itu masih menggantung di udara, mencekik leher Aris dengan rasa sesak yang tak terucapkan. Namun, belum sempat Aris membuka mulut untuk menjawab tantangan ibu mertuanya. Suara klakson mobil yang nyaring dan panjang memecah ketegangan di teras rumah. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar, memantulkan cahaya matahari sore yang menyilaukan. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Riko, sepupu Alina, dengan gaya selangit. Mengenakan kemeja licin yang dimasukkan rapi dan jam tangan emas berukuran besar. Riko melangkah masuk seolah-olah ia adalah pemilik dunia. Wajah Bu Ratmi yang tadinya merah padam karena marah pada Aris, seketika berubah cerah. Senyum manis yang dibuat-buat langsung merekah. Ia melupakan Aris sejenak untuk menyambut keponakan emasnya itu dengan pelukan hangat. Ya ampun, Riko, mobil baru lagi? Seru Bu Ratmi lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar Aris dan para tetangga mendengar. Lihat ini, Aris. Buka matamu lebar-lebar. Ini baru contoh laki-laki sukses. Masih muda sudah jadi staf administrasi di rumah sakit internasional ternama. Mobil baru, gaji besar, masa depan cerah. Bukan seperti kamu, benalu tak tahu diuntung yang bisanya cuma menghabiskan beras. Riko tertawa jumawa sambil memutar-mutar kunci mobil di jarinya. Matanya melirik Aris yang masih berdiri memegang kain pel basah. Tatapannya penuh cemooh, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Riko berjalan mendekat, lalu dengan kurang ajar menepuk-nepuk pipi Aris pelan namun sangat merendahkan.
Tante bisa saja. Oh ya, Riz. Ucap Riko dengan nada mengejek yang kental. Kebetulan di rumah sakit tempatku bekerja, RS Pelita Harapan, lagi butuh cleaning service tambahan buat shift malam. Gajinya UMR. Lumayan lo buat beli rokok daripada kamu luntang-lantung begini di rumah. Mau aku masukin? Syaratnya gampang. Yang penting lulusan SMA dan mau kotor-kotoran bersihin toilet. Hati Alina serasa diiris sembilu mendengar suaminya diinjak-injak sedemikian rupa. Mas Riko, cukup. Tolong jaga bicaramu. Sergah Alina dengan mata berkaca-kaca. Diam kamu, Alina. Bentak Bu Ratmi membela Riko. Riko itu baik mau menolong suamimu yang tidak berguna ini. Aris menepis tangan Riko perlahan dari wajahnya. Wajahnya tetap tenang. Namun ada kilatan tajam di matanya yang membuat Riko sempat terdiam sesaat. Riko yang sombong itu sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang ia tawari pekerjaan menyikat toilet itu adalah Profesor Aris, dokter spesialis bedah jantung terbaik yang tanda tangannya selalu ia cari untuk persetujuan dokumen penting di rumah sakit. Terima kasih tawarannya, Riko. Simpan saja lowongan itu untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Jawab Aris dingin, suaranya rendah namun berwibawa. Sore itu berakhir dengan tawa Riko dan Bu Ratmi yang menyakitkan hati. Di dalam kamar sempit mereka, Alina menangis terseduh-seduh di pelukan Aris, merasa gagal sebagai istri karena membiarkan suaminya dihina. Aris hanya mengelus lembut kepala istrinya yang tertutup hijab. Matanya menatap tajam ke dinding kosong. Kesabarannya ada batasnya, dan batas itu sudah semakin dekat. Tangisan Alina malam itu seolah menjadi angin lalu bagi keluarga besarnya. Beberapa hari setelah penghinaan Riko tentang pekerjaan cleaning service, suasana rumah kembali heboh, namun bukan karena penyesalan, melainkan karena sebuah amplop emas. Riko datang lagi, kali ini dengan dada yang lebih membusung dari biasanya, membawa 3 buah undangan eksklusif yang berkilauan ditimpa cahaya lampu ruang tamu. Lihat ini, Tante. Seru Riko sambil mengibaskan amplop tebal itu. Undangan grand launching gedung bedah jantung terpadu di RS Pelita Harapan. Ini acara VVIP. Tante. Yang datang cuma pejabat, direksi, dan dokter-dokter spesialis papan atas. Untung aku orang dalam, jadi bisa amankan kursi buat kita. Mata Bu Ratmi berbinar tamak melihat kertas emas itu. Baginya, ini adalah panggung sempurna untuk pamer status sosial. Namun, kebahagiaan itu sirna sejenak saat matanya menangkap sosok Aris yang baru saja keluar dari dapur membawa nampan teh. Tatapan Bu Ratmi berubah menjadi jijik seketika. Kita akan pergi, tapi kamu, telunjuk Bu Ratmi menusuk ke arah Aris. Jaga rumah. Jangan harap kamu ikut. Aku tidak sudi punya menantu gembel yang bikin malu di acara elit seperti itu. Pakaianmu saja bau bawang. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Alina memberanikan diri mengangkat wajahnya. Ia menggenggam erat lengan suaminya yang kurus. Kalau Mas Aris tidak ikut, Alina juga tidak akan berangkat, Bu. Mas Aris suami Alina. Dia bagian dari keluarga ini. Ancaman Alina membuat Bu Ratmi geram. Apalagi Riko berbisik bahwa undangan itu sayang jika disia-siakan. Dengan terpaksa dan penuh gerutu, Bu Ratmi mengizinkan Aris ikut. Namun, izin itu bukanlah tiket kebebasan, melainkan awal dari penghinaan yang lebih perih. Hari acara pun tiba. Riko, Bu Ratmi, dan Alina sudah tampil memukau dengan pakaian terbaik mereka. Sementara Aris, ia hanya mengenakan kemeja batik lengan panjang terbaik yang dimilikinya. Batik yang warnanya sudah mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Saat Aris sedang membungkuk mengikat tali sepatu kulit tuanya yang retak-retak di teras, Bu Ratmi melintas. Cuy! Bu Ratmi meludah tepat di samping sepatu Aris. Sadar diri, Aris. Sepatumu itu lebih cocok untuk menginjak lumpur sawah daripada menginjak karpet merah hotel. Ingat satu hal, nanti di sana, jangan berani-berani jalan di sebelahku atau Riko. Berjalanlah di belakang seperti pembantu. Aku tidak mau orang mengira kita saling kenal. Aris hanya mengangguk pelan, menyeka noda kecil di sepatunya. Dalam hati ia tersenyum miris. Mertuanya tidak tahu bahwa gedung mewah yang akan mereka datangi itu dibangun atas persetujuan tanda tangan Aris,
dan karpet merah itu digelar justru untuk menyambut kedatangannya. Perjalanan menuju RS Pelita Harapan berlangsung dalam kebisuan yang mencekam. Sesampainya di sana, gedung rumah sakit yang baru diresmikan itu tampak berkilauan, menyambut para tamu undangan dengan kemewahan marmer dan lampu kristal. Sesuai perintah Bu Ratmi, Aris berjalan 5 langkah di belakang rombongan keluarganya, persis seperti seorang pelayan yang mengekor majikannya. Kepala Aris tertunduk, bukan karena malu, melainkan untuk menyembunyikan wajahnya dari staf rumah sakit yang mungkin mengenalinya. Riko berjalan paling depan, membusungkan dada saat melewati pintu kaca otomatis. Ia menyapa ramah kepala keamanan yang berjaga di pintu lobi, seorang pria berbadan tegap bernama Pak Danu. Riko, dengan senyum liciknya, menepuk bahu Pak Danu sambil memberi kode mata ke arah belakang, tepat ke arah Aris yang baru hendak melangkah masuk. Pak Danu, tolong kondisikannya. Area VVIP harus steril. Jangan sampai ada orang asing dengan pakaian lusuh masuk dan mengganggu pemandangan tamu pejabat. Tahu sendiri kan, standar kita? Bisik Riko, cukup keras untuk didengar Aris. Pak Danu mengangguk sigap. Saat Bu Ratmi, Riko, dan Alina melenggang masuk ke area berpendingin udara yang sejuk, tangan kekar Pak Danu tiba-tiba membentang, menghalangi dada Aris dengan kasar. "Eits! Berhenti di situ!" bentak Pak Danu. "Maaf, Mas. Area ini khusus tamu undangan VVIP. Sopir dan pengawal pribadi silakan tunggu di area parkir belakang atau kantin karyawan di basement. Dilarang masuk lobi utama." Aris terhenti. Ia menatap Pak Danu tenang. "Saya datang bersama keluarga saya. Pak, istri saya ada di dalam." Alina yang menyadari suaminya tertahan, mencoba berbalik. "Mas Aris!" teriaknya panik. Namun, cengkeraman tangan Bu Ratmi di lengan Alina begitu kuat, menyeretnya paksa menjauh dari pintu. "Jangan menoleh. Biarkan dia di situ. Memang itu tempat yang pantas buat dia," desis Bu Ratmi kejam, membiarkan Aris terisolasi di luar kaca lobi yang dingin. Aris menghela napas panjang, tidak ingin membuat keributan yang akan merusak acara peresmian rumah sakit miliknya sendiri. Ia baru saja akan melangkah mundur menuju pos satpam ketika tiba-tiba suasana berubah kacau. Sirine ambulans meraung-raung memekakan telinga, berhenti mendadak tepat di depan lobi. Pintu belakang ambulans terbuka kasar. Para perawat berlarian keluar dengan wajah pucat pasi mendorong berangkar. "Minggir! Minggir semua! Kode biru! Pasien VVIP henti jantung!" teriak salah satu dokter jaga dengan panik. Suasana lobi yang tadinya elegan berubah menjadi kepanikan total. Di atas berangkar, terbaring sosok pejabat tinggi negara yang wajahnya sudah membiru. Aris menyipitkan mata dari luar kaca. Ia melihat monitor detak jantung yang garisnya mulai datar. Detik itu juga, insting dokternya mengambil alih. Nyawa orang penting itu ada di ujung tanduk, dan ironisnya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya baru saja diusir seperti kucing kurap. Kekacauan di lobi merembet cepat hingga ke dalam grand ballroom tempat para tamu VVIP berkumpul. Suara gelas pecah dan jeritan histeris para istri pejabat menggema saat berangkar pasien didorong paksa melewati karpet merah yang tadinya steril. Di atas berangkar itu terbaring Bapak Menteri Kesehatan, tamu kehormatan acara ini, yang kini kejang-kejang dengan wajah membiru. Direktur Utama Rumah Sakit, Dr. Gunawan, berlarian dari arah podium dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin membasahi jas mahalnya. Ia memeriksa monitor portabel dengan tangan gemetar. Aortanya pecah. Ini diseksi tipe A. Kita butuh operasi Cito sekarang juga, teriak Dr. Gunawan histeris. Para dokter spesialis lain yang ada di ruangan itu mundur selangkah. Mereka tahu betapa rumit dan mematikannya kasus ini. Tanpa persiapan matang, operasi ini adalah bunuh diri karir. Tidak ada yang berani? Hah! Dokter Gunawan memandang sekeliling dengan putus asa. Panggil Profesor Aris. Cuma dia yang punya tangan, dewa, untuk kasus sesulit ini. Saya lihat namanya ada di daftar tamu keluarga karyawan. Di mana dia? Mendengar teriakan Direktur Utama, Riko yang sedang berdiri di dekat meja prasmanan bersama Bu Ratmi merasa terpanggil. Ini adalah kesempatannya untuk menjilat atasan.
Ia segera menyikut ibunya Alina, memberi kode untuk ikut maju. Dengan percaya diri, Riko melangkah membelah kerumunan dokter. "Pak Direktur, saya Riko, staf administrasi Bapak," seru Riko lantang, berusaha terlihat sigap. Dokter Gunawan langsung menyambar kerah ke meja Riko dengan kasar, tidak peduli pada sopan santun lagi. Matanya melotot tajam, penuh kepanikan. "Riko, data tamu menyebutkan Profesor Aris adalah suami dari sepupumu. Di mana beliau sekarang? Detik ini sangat berharga. Nyawa Pak Menteri ada di tangan beliau." Bu Ratmi yang berdiri di belakang Riko mengerutkan kening, bingung dan tersinggung. "Maaf Pak Direktur, Bapak pasti salah orang. Aris yang Bapak cari mungkin Aris yang lain. Kalau Aris suami anak saya, dia cuma pengangguran tidak berguna. Dia tidak tahu apa-apa soal medis. Pendidikannya saja rendah." "Benar, Pak," tambah Riko dengan nada meremehkan yang tak tahu tempat. "Si Aris itu tadi kami suruh tunggu di luar karena pakaiannya gembel. Mana mungkin dia dokter. Bapak salah data kali." Wajah Dokter Gunawan memerah padam, urat lehernya menonjol. Ia tidak percaya dengan kebodohan yang baru saja didengarnya. Ia mencengkeram bahu Riko lebih keras hingga Riko meringis kesakitan. "Kalian gila. Kalian menahan tangan emas Indonesia di luar gedung saat pasien sekarat. Cepat cari dia atau kalian semua habis hari ini." Raung Dokter Gunawan menggelegar, membuat seluruh ruangan hening seketika. Jantung Riko mencelos. Bu Ratmi ternganga. Apakah telinga mereka salah dengar? Aris si Benalu adalah harapan satu-satunya? Kepanikan Dokter Gunawan semakin menjadi-jadi. Sementara di luar sana, Aris masih duduk tenang di pos Satpam, tak menyadari namanya diteriakkan sebagai penyelamat. Akankah Riko dan Bu Ratmi harus menjilat ludah mereka sendiri dan memohon pada Aris? Saksikan momen paling memuaskan saat mereka lari terbirit-birit mencari Aris di bab selanjutnya. Tekan tombol like dan subscribe sekarang agar notifikasinya langsung masuk ke HP kalian. Sementara kekacauan melanda Grand Ballroom, suasana di pos Satpam luar justru hening namun mencekam. Aris duduk di bangku kayu keras, ditemani asap rokok Pak Danu yang sengaja dihembuskan ke arah wajahnya. Satpam bertubuh kekar itu masih memandang Aris dengan tatapan merendahkan, seolah sedang menjaga seorang pencuri ayam yang tertangkap basah. "Sudah, Mas. Jangan celingukan lihat ke dalam. Orang miskin itu tempatnya di luar, bukan di ruang AC." Cibir Pak Danu sambil memainkan tongkat pentungannya. "Lagian, istrimu juga aneh. Cantik-cantik mau sama pengangguran." Aris tidak menjawab. Telinganya justru fokus menangkap suara kepanikan samar dari dalam gedung. Firasat dokternya mengatakan ada yang tidak beres. Benar saja, detik berikutnya, suara sirine darurat melengking memecah udara, diikuti pengumuman dari pengeras suara sentral yang bergema hingga ke parkiran. Code Blue. Code Blue di lobi utama. Dibutuhkan penanganan bedah toras segera. Panggilan darurat kepada Profesor Aris Prakoso. Sekali lagi, Profesor Aris Prakoso dimohon segera merapat ke titik kritis. Nyawa pasien terancam. Suara operator itu terdengar bergetar menahan panik. Aris langsung berdiri tegak. Aura tubuhnya berubah total. Bahu yang tadi membungkuk kini tegap. Matanya tajam dan dingin. "Minggir, Pak. Itu panggilan untuk saya," ucap Aris tegas. Pak Danu tergelak keras. Tawa yang terdengar sangat menjengkelkan. Ia mendorong dada Aris hingga terhuyung ke belakang. "Hah? Kamu gila? Profesor Aris, itu pasti dokter bule atau orang tua beruban yang naik Mercy. Bukan gembel pakai sepatu jebol kayak kamu. Duduk atau saya seret keluar pagar." Kesabaran Aris habis. Nyawa Pak Menteri tidak bisa menunggu debat kusir dengan satpam arogan. Dengan gerakan cepat, Aris merogoh saku celana lusuhnya. Ia tidak mengeluarkan senjata, melainkan sebuah kartu identitas berwarna hitam pekat dengan ukiran emas di pinggirnya. Kartu akses platinum, Founder Chief Surgeon. Aris menempelkan kartu itu tepat di depan mata Pak Danu. "Buka matamu. Baca nama ini." Bentak Aris menggelegar. Pak Danu menyipitkan mata.
dan seketika wajahnya berubah seputih kertas. Matanya melotot melihat foto Aris di kartu itu, lengkap dengan gelar panjang dan hologram resmi rumah sakit. Lutut satpam itu gemetar hebat hingga tongkat pentungannya jatuh berdentang ke lantai. Mulutnya menganga, namun tak ada suara yang keluar. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menghina pemilik tempat ia mencari nafkah. Tanpa membuang waktu melihat penyesalan satpam itu, Aris berlari kencang menerobos pintu kaca otomatis. Ia masuk ke lobi utama dengan napas memburu. Di tengah kerumunan, Bu Ratmi yang sedang dimarahi direktur menoleh dan melihat Aris datang. Karena panik dan belum sadar situasi sepenuhnya, kebiasaan lamanya muncul. Ia menunjuk Aris dengan bengis. "Heh, ngapain kamu masuk sini? Bikin malu saja. Keluar!" Teriakan Bu Ratmi itu terdengar nyaring, namun kali ini, ia tidak sadar bahwa ia baru saja meneriaki satu-satunya harapan yang sedang ditunggu oleh ratusan orang di ruangan itu. Teriakan cempreng Bu Ratmi yang mengusir Aris menggema di lobi yang sedang kacau balau. Bukan hanya berteriak, wanita itu bahkan nekat menarik kerah kemeja lusuh Aris dengan kasar, berusaha menyeret tubuh menantunya menjauh dari pandangan para pejabat. "Satpam! Mana satpam?" jerit Bu Ratmi histeris, wajahnya berang. "Seret gembel ini keluar. Dia mengotori lantai rumah sakit." Riko yang melihat ibunya Alina kesulitan, segera berlari mendekat. Dengan penuh emosi, ia mendorong bahu Aris keras-keras. "Dasar tidak tahu malu. Sudah dibilang tunggu di pos satpam. Kamu mau bikin keluarga kita di blacklist? Hah?" Aris tidak bergeming sedikit pun. Kakinya menancap kokoh di lantai marmer. Matanya menatap tajam lurus ke depan, mengabaikan caci maki mertua dan sepupu iparnya itu. Melihat keributan itu, Dokter Gunawan yang sedang dikerubungi kepanikan menoleh. Matanya membelalak lebar saat mengenali sosok pria yang sedang didorong-dorong oleh Riko. Tanpa mempedulikan wibawanya sebagai direktur utama, Dokter Gunawan berlari kencang menerobos kerumunan perawat. "Minggir! Minggir kalian semua!" teriak Dokter Gunawan. Bu Ratmi yang melihat sang direktur berlari ke arah mereka tersenyum puas. Dalam hati ia bersorak, yakin bahwa Aris akan ditendang keluar atau bahkan dipolisikan. "Nah, mampus kamu Aris. Pak Direktur sendiri yang akan menghajarmu," bisik Riko dengan senyum licik. Dokter Gunawan sampai di hadapan mereka dengan napas terengah-engah. Bu Ratmi buru-buru memasang wajah manis. "Maaf sekali Pak Direktur. Sampah ini memang menantu saya yang kurang ajar. Saya akan..." Ucapan Bu Ratmi terhenti di tenggorokan. Pemandangan di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Dokter Gunawan, orang nomor 1 di rumah sakit mewah itu, tidak memukul Aris. Sebaliknya, ia membungkukkan badannya dalam-dalam, membentuk sudut 90 derajat yang sempurna di hadapan Aris. Sikap hormat yang amat sangat, yang bahkan tidak ia berikan pada pejabat tinggi sekalipun. "Mohon ampun atas kelalaian kami, Profesor." Suara Dokter Gunawan bergetar penuh penyesalan. "Kami tidak tahu Anda datang sendiri tanpa pengawalan. Pasien VVIP kritis. Profesor, beliau tidak akan selamat tanpa tangan Anda." Hening. Dunia seakan berhenti berputar bagi Bu Ratmi dan Riko. Mulut Riko menganga lebar. Matanya nyaris keluar. Tangan Bu Ratmi yang tadi mencengkeram baju Aris perlahan terlepas. Lemas tak bertulang. "Profesor?" Gumam Bu Ratmi terbata-bata. Suaranya nyaris tak terdengar. "Siapa yang Profesor?" Dia cuma Aris." Aris tidak menoleh sedikit pun pada mertuanya yang kini memucat seperti mayat. Ia menatap dingin pada Dokter Gunawan. "Siapkan ruang operasi 1. Saya butuh 3 asisten terbaik. Jangan ada kesalahan." "Siap, Profesor." Dokter Gunawan menjawab sigap layaknya prajurit menerima perintah jenderal. Aris melangkah maju, dan kerumunan dokter senior yang tadi panik kini membelah jalan, menunduk hormat saat Aris lewat. Meninggalkan Bu Ratmi dan Riko yang berdiri mematung, gemetar hebat di tengah lobi, dihantam kenyataan bahwa sampah yang mereka hina adalah dewa di tempat ini. Tubuh Bu Ratmi dan Riko masih mematung di tengah lobi, seolah roh mereka baru saja dicabut paksa. Di depan mata kepala mereka sendiri,
Sosok Aris yang selama ini mereka jadikan alas kaki, baru saja menghilang di balik pintu ganda bertuliskan, Restricted Area, Medical Staff Only. Pintu itu tertutup dengan debuman halus, memisahkan dunia orang biasa dengan dunia para penyelamat nyawa. Di dalam ruang ganti VVIP yang hening dan dingin, Aris menatap pantulan dirinya di cermin. Tatapan matanya yang tadi sayu dan penuh kesabaran, kini lenyap tak berbekas. Ia melepas kemeja batik pudar yang tadi ditarik-tarik oleh mertuanya, lalu membiarkannya jatuh begitu saja ke lantai. Dengan gerakan terlatih dan cepat, Aris mengenakan scrub hijau steril. Ia melapisi tubuh tegapnya dengan jas putih panjang, Snelly kebanggaannya. Jas itu bukan jas biasa. Di dada kirinya, terbordir benang emas yang berkilauan. Profesor Dr. Aris Prakoso, SPBTKV, K. PhD. Aris mengalungkan stetoskop Littmann mahalnya di leher, lalu merapikan kerahnya. Dalam sekejap, pria miskin yang terhina itu lenyap, digantikan oleh sosok otoritas medis tertinggi yang karismanya sanggup membuat satu rumah sakit tunduk. Pintu ruang ganti terbuka otomatis. Aris melangkah keluar. Suara langkah sepatunya yang tegas menggema di lorong marmer, beradu irama dengan detak jantung semua orang yang melihatnya. Di belakangnya, 5 orang dokter spesialis dan puluhan perawat berbaris rapi mengiringi langkahnya, persis seperti seorang raja yang diiringi panglimanya menuju medan perang. Bu Ratmi yang masih lemas di pinggir lorong, mendongak perlahan. Napasnya tercekat hebat. Ia melihat sosok tinggi tegap berjas putih itu berjalan mendekat. Aura kepemimpinan yang memancar dari Aris begitu silau hingga membuat Bu Ratmi merasa kerdil. Aris berjalan melewati mertuanya dan Riko. Ia tidak menoleh. Ia tidak melirik. Ia tidak memperlambat langkahnya. Aris menganggap mereka tidak ada. Sama seperti mereka menganggap Aris tidak ada selama ini. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Riko menunduk dalam-dalam. Keringat dingin membasahi punggungnya. Takut jika Aris menjentikan jari untuk memecatnya detik itu juga. Namun, saat melewati Alina yang berdiri mematung dengan air mata haru di samping ibunya, Aris berhenti sejenak, hanya sepersekian detik. Ia memberi anggukan kecil dan tatapan menenangkan pada istrinya, sebelum kembali fokus menatap pintu ruang operasi di ujung lorong. Siapkan bypass jantung paru. Kita berpacu dengan waktu. Perintah Aris dingin pada asistennya tanpa menoleh ke belakang lagi. Pintu ruang operasi tertutup, meninggalkan Bu Ratmi yang akhirnya ambruk ke lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang rasa malu yang menghancurkan tulang-tulangnya. Lampu indikator merah di atas pintu ruang operasi menyala terang, menandakan pertarungan antara hidup dan mati sedang berlangsung. Di dalam ruangan steril yang dingin itu, suasana begitu hening dan mencekam. Hanya suara monitor detak jantung yang berbunyi ritmis dan denting alat bedah logam yang terdengar. Di pusat ruangan, Aris berdiri tegak di bawah sorotan lampu operasi yang menyilaukan. Tangannya, yang setiap hari dipaksa memegang kain pel oleh ibu mertuanya, kini menari lincah memegang pisau bedah dan klem. Dengan ketenangan luar biasa, Aris membedah dada sang menteri, mencari pembuluh darah yang pecah di tengah genangan darah yang terus membanjir. Tekanan darah turun. Profesor, kita kehilangan dia. Seru dokter anestesi panik. Tenang. Tambah Suktion. Siapkan graft. Perintah Aris datar, tanpa sedikit pun nada gentar. Matanya fokus seperti elang. Dalam hitungan detik yang krusial, jemari Aris melakukan manuver rumit yang membuat para dokter asisten menahan napas kagum. Ia menjahit pembuluh aorta yang sobek dengan kecepatan dan presisi yang mustahil dilakukan dokter biasa. Aris bukan sekadar dokter. Di ruangan ini, dia adalah malaikat pencabut nyawa yang sedang menolak tugasnya. Sementara itu, di ruang tunggu VVIP yang mewah, suasana tak kalah panasnya. Namun, panas di sana bukan karena perjuangan nyawa, melainkan karena api ketakutan yang membakar Riko dan Bu Ratmi. Direktur utama, Dr. Gunawan, berdiri menjulang di hadapan mereka dengan wajah merah pada menahan amarah. Jadi kamu, Riko? Suara Dr. Gunawan rendah tapi mengerikan. Staf administrasi yang baru kerja 3 bulan, tapi berani mengusir Profesor Aris? Kamu tahu siapa dia? Dia bukan cuma dokter bedah terbaik Asia.
Dia adalah pemilik saham mayoritas gedung jantung terpadu ini. Gaji kamu, seragam kamu, mobil yang kamu pamerkan itu, semua dibayar dari uang investasinya. Rico merosot di kursi sofa. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya habis disedot. Lututnya lemas. Ia baru saja menggigit tangan yang memberinya makan. Bu Ratmi di sebelahnya gemetar hebat, membayangkan ancaman 50 juta yang ia lontarkan pada Aris. Ternyata 50 juta itu mungkin hanya uang receh bagi menantunya. Habis riwayatmu, Rico. Kemasi barangmu besok, desis Dokter Gunawan tajam. Lalu berbalik badan kembali menatap pintu operasi. 2 jam berlalu seperti 2 abad bagi Bu Ratmi. Tiba-tiba, lampu indikator, sedang operasi, padam. Pintu terbuka. Aris keluar perlahan sambil melepas masker bedahnya. Wajahnya lelah dan berkeringat. Namun sorot matanya tajam menusuk langsung ke arah Bu Ratmi dan Rico yang duduk meringkuk di sudut ruangan. Operasi selesai. Tapi hukuman bagi keluarga sombong ini baru saja akan dimulai. Aris berdiri menjulang di hadapan mertuanya. Masker bedah yang baru saja ia lepas digenggam erat di tangan kanannya. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya tatapan datar yang dingin. Sedingin ruang operasi yang baru saja ia tinggalkan. Melihat menantunya yang kini tampak begitu berkuasa, pertahanan Bu Ratmi runtuh seketika. Wanita yang biasanya sombong itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer rumah sakit. Ia merangkak, memeluk kaki Aris yang terbalut celana scrub hijau, tak peduli pada tatapan aneh para staf medis yang lewat. Ampuni ibu, Nak Aris. Ibu hilaf. Ibu benar-benar tidak tahu. Ratap Bu Ratmi. Air matanya membanjiri sepatu Aris. Ibu cuma bercanda soal uang 50 juta itu. Kamu menantu kesayangan ibu. Tolong, jangan biarkan ibu diusir dari sini. Aris mundur selangkah, melepaskan kakinya dari pelukan mertuanya dengan perlahan namun tegas. Ia menatap Bu Ratmi dengan rasa iba yang bercampur kecewa mendalam. Hilaf, Bu? Suara Aris rendah, namun menggema di lorong sunyi itu. Ibu menghina saya setiap hari selama 2 tahun. Ibu meludahi sepatu saya. Ibu menyuruh Rico mengusir saya. Itu bukan hilaf, Bu. Itu karakter. Rico yang berdiri di pojok mencoba membuka mulut. Riz, tolonglah, kita kan saudara. Saudara? Potong Dokter Gunawan yang tiba-tiba muncul di belakang Aris. Mulai detik ini, kamu bukan lagi staf rumah sakit ini. Surat pemecatanmu sedang dicetak. Silakan ambil barang-barangmu di pos satpam, tempat yang tadi kamu bilang cocok untuk Profesor Aris. Rico lemas, jatuh terduduk di kursi. Karirnya hancur karena mulutnya sendiri. Aris tidak lagi mempedulikan mereka. Ia beralih menatap Alina yang berdiri gemetar menahan tangis haru. Dengan lembut, Aris merangkul bahu istrinya. Ayo pulang, sayang. Mobil jemputan kita sudah siap. Ajak Aris lembut. Sebuah mobil sedan sport mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Sopir pribadi membukakan pintu untuk mereka. Sebelum masuk ke dalam mobil, Aris menoleh terakhir kalinya pada Bu Ratmi yang masih bersimpuh di lantai. Ingat satu hal, Bu, ucap Aris. Kalimatnya menjadi penutup yang menohok ulu hati. Hormati manusia bukan dari apa yang dia pakai, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Seragam dokter ini bisa saya lepas, tapi harga diri tidak bisa dibeli dengan pamer. Pintu mobil tertutup. Aris dan Alina melaju pergi meninggalkan debu bagi Bu Ratmi dan Rico yang kini hanya bisa menyesali kesombongan mereka dalam kehampaan. Itulah akhir kisah Aris, sang dokter yang menyamar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Dan jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya. Karma itu nyata dan datang di waktu yang paling tidak terduga bagi mereka yang sombong. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman bagi Bu Ratmi dan Rico sudah cukup setimpal? Atau mereka pantas mendapatkan yang lebih parah lagi? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian puas melihat mertua matre kena batunya, dukung channel ini agar kami bisa terus membuat cerita dramatis lainnya. Caranya gampang. Cukup tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.